Sebanyak 27 kasus suspek meningitis Streptococcus suis MSS dirawat di RSUD Sanjiwani periode Januari sampai dengan 14 April 2023. Lawar plek merupakan kuliner khas Bali berbahan dasar daging babi mentah yang diolah dengan bumbu masakan khas Bali atau yang biasa dikenal dengan nama basa genep. Masyarakat Bali sudah lama mengonsumsi lawar ini. Namun belakangan Bali kembali dihebohkan dengan satu keluarga di Gianyar yang terjangkit meningitis Streptococcus suis MSS seusai menyantap lawar plek. Virus dan bakteri? Biasanya pusing, mual. Sedang marak di Bali ya? Makanan mentah? Meningitis merupakan salah satu penyakit yang ditandai oleh adanya infeksi pada selaput otak dan sumsum tulang belakang yang penyebabnya dapat berupa virus, bakteri, maupun parasit. Beberapa gejala yang dapat diwaspadai sebagai tanda penyakit meningitis diantaranya sakit kepala hebat, demam, mual, muntah, fotofobia atau takut terkena cahaya, kaku kudo atau rasa kaku pada leher, serta gangguan neurologi seperti kejang. Berdasar data pada Kementerian Kesehatan tahun 2010 menyatakan jumlah kasus meningitis di Indonesia sebanyak 19.381 jiwa, hingga telah menyebabkan angka kematian sebanyak 1.025 jiwa. Bahkan saat ini, kasus terkait penyakit meningitis sedang menjadi isu yang mengkhawatirkan di Bali dan tercatat sebanyak 47 masyarakat telah terjangkit. Jenis meningitis khususnya di Bali ialah meningitis Streptococcus suis yang dapat timbul salah satunya akibat mengkonsumsi daging babi yang kurang baik dalam proses pengolahannya. Makan makanan yang kurang matang? Kurang bersih, jarang cuci tangan biasanya. Mungkin karena sistem imunnya turun atau lagi lemah mungkin ya? Mungkin karena sedang menjalani kemoterapi dan juga memiliki riwayat diabetes mellitus. Adapun faktor risiko atau penyebab penyakit meningitis diantaranya, pertama, terkait usia. Bayi memiliki risiko yang paling tinggi karena sistem imun yang masih imatur. Kedua, faktor lingkungan. Penyakit infeksius lebih cepat menyebar pada lingkungan yang padat penduduk dan kebersihannya kurang terjaga. Selain itu, riwayat bepergian atau tinggal di daerah yang endemik bakteri, salah satunya Mycobacterium tuberculosis, dapat meningkatkan risiko meningitis. Ketiga, kondisi medis tertentu. Adanya penggunaan kortikosteroid jangka panjang, prosedur operasi tertentu seperti splenektomi, pasien kemoterapi, pasien dengan riwayat endokarditis bakterial, penyalahgunaan alkohol, serta penyakit anemia sel sabit juga diketahui meningkatkan risiko meningitis. Keempat, status imun pasien. Pasien dengan status imun lemah, beberapa khususnya pada pasien diabetes mellitus, penderita HIV, dan pengidap kanker memiliki risiko meningitis lebih tinggi. Dan yang terakhir ialah riwayat vaksinasi. Riwayat vaksinasi berpengaruh signifikan terhadap kekebalan tubuh dalam memerangi infeksi bakteri maupun virus. Pasien tanpa riwayat vaksin atau riwayat vaksinasi yang tidak lengkap berisiko lebih tinggi mengalami meningitis. Olahraga rutin? Ada. Ingat pakai masker. Masakannya diolah sampai matang sih. Dengan cuci tangan yang rajin dan rutin. Meningitis merupakan penyakit berbahaya yang dapat merenggut waktu, bahkan nyawa penderitanya. Bertindak untuk mencegah adalah salah satu cara untuk menurunkan angka kasusnya. Dimulai dari kesadaran untuk melakukan vaksinasi, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin baik sebelum maupun setelah berkegiatan, memastikan memasak bahan makanan hingga matang agar bakteri dan virus mati, mencuci buah dan sayuran hingga bersih sebelum dikonsumsi, menggunakan masker apabila merasa kondisi kurang sehat, dan untuk menghindari paparan virus,
serta berolahraga secara rutin untuk menjaga imunitas tubuh. Hentikan kenaikan angka kasusnya dengan Lakukan pencegahan, kenali gejalanya, Dan segera bertindak.